Shalom saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Apabila engkau tidak menginjak-ninjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Inilah firman Tuhan, amin. Shalom saudara, hari ini adalah hari Tuhan. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa hari Tuhan ini adalah hari yang seperti apa. Hari Tuhan adalah hari yang terbesar, hari yang paling diberkati, hari yang paling berharga, yang Tuhan kuduskan, hari yang paling sukacita, terhormat, dan terutama. Nah, ini adalah hari di mana kita dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan kembali, yang akan memberikan sabat atau istirahat sejati. Nah saudara, hari ini kita akan bahas bahwa kepada orang yang sungguh-sungguh menjaga hari Tuhan dengan benar, Tuhan menjanjikan berkat yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Jadi katakan hari Sabat Tuhan, hari istirahat Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskannya. Nah hari ini, kenapa kita menjaga hari Tuhan? Kenapa bukan hari Sabat yaitu Sabtu? Selama ada dosa saudara, tidak ada istirahat. Waktu kita berdosa, apa yang terjadi? Hati kita tidak merasa aman, kita menjadi deg-degan. Ya, kita cemas memikirkan bagaimana kalau ketahuan, atau bagaimana kalau aku mati dengan berdosa. Selama seseorang berdosa, maka tidak pernah akan mendapatkan damai atau istirahat yang sejati. Tetapi Yesus datang dan mengambil semua dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang begitu berharga, dan di hari Minggu Yesus bangkit untuk menghancurkan kuasa dosa, kegelapan, kuasa maut, untuk memberikan kita semua yang jatuh dosa ini hidup kekal. Nah, maka di hari kebangkitan Tuhan, di hari Minggu yaitu hari Tuhan, ini adalah hari Sabat sejati yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita semua bisa menerima Sabat atau istirahat yang sejati. Nah, maka di masa perjanjian baru, orang-orang yang percaya menjaga hari Tuhan pada hari Minggu. Nah lebih lagi, bagi yang menjaga hari Tuhan dengan benar, Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang sangat besar yang melampaui pikiran manusia. Ayat hari ini, Yesaya pasal 58 berkata tentang berkat-berkat bagi orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Nah, ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menjaga hari Tuhan dengan benar, sehingga berkat yang sangat besar ini diberikan kepada kita. Nah, janji apakah yang Tuhan berikan kepada orang yang menjaga hari Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan memberikan berkat sukacita atau kesenangan yang terbesar. Sukacita dan kesenangan yang terbesar. Jadi katakan di firman ayat hari ini di Yesaya 58 ayat 14, jika menjaga hari Sabat, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Nah, kata bersenang-senang di sini bahasa Ibraninya adalah anok, yang artinya bukan hanya sukacita atau kesenangan yang biasa, tapi sukacita atau kesenangan yang terbesar. Nah, lebih dalam lagi, sukacita seperti apakah ini? Yang pertama, saudara, ini adalah sukacita yang terus-menerus, yang kekal. Ini adalah sukacita yang terus sampai ke sorga. Sukacita di dunia ini sangat sementara kan saudara, sangat sebentar. Kenikmatan di dunia ini hanya bertahan sebentar saja. Nah, dunia ini menawarkan berbagai macam kesenangan, kenikmatan. Nah, di balik kenikmatan atau kesenangan di dunia ini, ada apa isinya? Ada kehampaan, kekosongan yang besar. Nah saudara, kenapa orang-orang kecanduan narkoba atau kecanduan minuman-minuman keras? Agar bisa menerima kenikmatan terus-menerus kan. Nah maka orang terus-menerus mengkonsumsi narkoba. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi kepada orang yang terus-menerus memakai narkoba? Ya tubuhnya akan gemetar. Daya tahan tubuhnya akan hancur. Sehingga hidupnya akhirnya hancur.
Nah, tapi sukacita dari Tuhan adalah kekal. Ya, kata bersenang-senang, anok ini ditulis dalam bentuk terus-menerus. Nah, maka mari kita menerima sukacita kekal yang Tuhan berikan ini sambil terus-menerus mempersiapkan diri kita dan menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh menjaga hari Tuhan. Ya, biarlah sukacita ini terus memimpin dan menolong kita sampai kedatangan Tuhan yang kembali. Amin. Yang kedua, sukacita pelukan ibu. Nah saudara, bayi paling berbahagia kalau menyusui lalu kenyang dan tidur di pelukan ibunya. Nah sukacita yang seperti bayi ini akan diberikan kepada orang yang menjaga hari Tuhan. Waktu kita datang ke gereja beribadah di hari Tuhan, ini adalah waktu kita semua sedang dipeluk dalam pelukan ibu dan menyusui susu rohani, yaitu firman Tuhan. Mari kita baca Yesaya 66 ayat 11. Supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Nah saudara, kata menikmati di sini, ini sama dengan bersenang-senang di Yesaya 58 ayat 14. Yaitu anok, yang artinya sukacita, kesenangan yang terbesar. Nah dari sekarang sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga, mari kita tidak melewatkan hari Tuhan. Tapi sungguh-sungguh menjaganya dengan benar. Sehingga kita semua menerima berkat sukacita, berkat kesenangan, kenikmatan yang terbesar. Yang terus menerus dan tidak bisa didapat dari dunia ini saudara. Dan biarlah kita semua bisa mengalahkan semua kegelapan, semua godaan dunia ini. Dan menjadi pemenang-pemenang yang menyambut kedatangan Tuhan kembali. Amin. Mari kita memandang kepada hari kedatangan Tuhan. Sambil kita menjaga terus hari Tuhan dengan benar. Nah lalu yang kedua saudara, berkat apa yang Tuhan berikan waktu kita sungguh-sungguh menjaga hari Tuhan. Ini adalah berkat melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Ya, kata melintasi bahasa Ibrani adalah rakab yang artinya menaiki, menaruh. Dan kata puncak adalah bama bahasa Ibrani yang artinya tempat tertinggi. Jadi arti dari Tuhan memberikan kita berkat melintasi puncak bukit-bukit di bumi ini dengan kendaraan kemenangan ini apa saudara? Ini adalah gambaran dari seorang pahlawan yang menang. Ini adalah berkat untuk dijadikan pemenang. Menang melawan apa saudara? Nah kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan memberikan berkat rakab dan bama ini ketika umat Israel saat itu sedang ada di tanah Moab, perjalanan padang gurun yang menuju tanah Kanaan, kemah terakhir. Tapi belum sampai tanah perjanjian Kanaan dan belum menerima tanah tersebut. Nah di saat itu mereka menerima berkat rakab dan bama, yaitu berkat kemenangan untuk menang menaklukkan dan menduduki tanah perjanjian. Mari kita baca ini di Ulangan 32 ayat 13. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Nah saudara, ini adalah janji bahwa umat Tuhan akan menang perang dan menaklukkan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ini bagaikan bukit-bukit yang tinggi. Jadi artinya waktu kita menjaga hari Tuhan dengan benar dan kita kembali menghadapi dunia ini, tidak peduli setinggi apapun halangan rintangan yang besar seperti bukit yang tertinggi sekalipun, Tuhan pasti akan menolong sehingga kita menang melawannya. Amin. Mari kita baca Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan kau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Nah saudara, dikatakan Tuhan akan menjadi perisai pertolongan kita dan pedang kejayaan kita. Ketika musuh menyerang, panah ditembak kepada kita, tombak ditusuk kepada kita, pedang diayunkan kepada kita. Tapi ketika Tuhan menjadi perisai kita, semua serangan tersebut dilindungi, ya dihalangi oleh Tuhan. Dan ketika ada rintangan yang tidak bisa diselesaikan, Tuhan menjadi pedang kejayaan kita.
Sehingga semua rintangan, semua musuh hancur berkeping-keping. Nah, jadi apa rahasia menerima berkat yang luar biasa ini? Menjaga hari Tuhan. Nah, maka saudara, tunggu apa lagi? Ya, mulai hari ini kita sungguh-sungguh menjaga hari Tuhan dengan benar sehingga diri kita dilindungi, keluarga kita dilindungi, gereja, kota, bahkan bangsa ini dilindungi Tuhan. Amin. Nah, saudara, saat itu di Israel, apa yang umat Tuhan lakukan di hari Sabat? Ya, mari kita baca Yehezkiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Katakan di hari Sabat umat Tuhan bukannya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi malah melakukan urusan-urusan mereka sendiri. Sehingga hari Sabat atau hari Tuhan ini dinajiskan, saudara. Mari kita baca Yehezkiel 22 ayat 26b. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Saudara, dengan sengaja mereka menutup mata ketika hari Sabat Tuhan tiba. Sehingga mereka tidak datang ke hadirat Tuhan. Nah, jadi akibatnya Tuhan membuat bangsa Babel datang dan menghancurkan Yehuda. Akibat tidak menjaga hari Sabat Tuhan, seluruh bangsa menjadi hancur. Lalu yang ketiga, berkat menjaga hari Tuhan adalah menerima milik pusaka Yakub. Ya, kepada orang yang menjaga hari Sabat Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Nah, kata pusaka di sini, bahasa Ibraninya adalah nacalah, yang artinya kepemilikan, barang, warisan. Ya, artinya kepemilikan Yakub, barang-barang Yakub, warisan Yakub, ini semua diberikan kepada orang yang menjaga hari Sabatnya Tuhan. Nah, saudara, Yakub adalah orang yang seperti apa? Yakub adalah orang yang sangat kaya raya. Nah, contoh, Yakub memberikan hadiah-hadiah yang begitu banyak kepada Esau, kakaknya. Nah, hadiah apa saja ini? Saya akan bacakan, saudara. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta ditambah anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Jadi totalnya 550 lebih binatang. Nah, contoh satu binatang rata-rata harganya 6 juta rupiah. Maka minimumnya, saudara, jika ditotalkan 3,4 miliar. Ya, ini baru hadiah saja yang diberikan Yakub kepada Esau. Bukan semua hal yang Yakub punya. Nah, Tuhan memberikan berkat yang besar seperti ini bukan kepada Yakub saja, tapi kepada kita semua yang menjaga hari Tuhan dengan benar. Ya, ini adalah janji Tuhan. Amin. Saudara, dalam sejarah ada seorang yang menjaga hari Tuhan dengan baik dan menjadi sangat-sangat kaya. Namanya adalah Rockefeller. Nah, di tahun 1937 di akhir kehidupannya, kekayaan Rockefeller ini jika dibandingkan dengan Bill Gates, kekayaan Bill Gates hanya 20%-nya saja dari kekayaan Rockefeller. Nah, sampai hari ini Rockefeller dikenal sebagai orang terkaya di Amerika sepanjang waktu. Dan salah satu orang terkaya di dunia. Seperti apa kehidupan Rockefeller? Rockefeller lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Tapi di kemudian hari, Rockefeller membangun 4.928 gereja, saudara. Nah, bahkan satu orang dalam seluruh hidupnya tidak bisa membangun satu gereja saja, kan. Nah, suatu hari, saudara, Rockefeller diwawancara. Pak, apakah rahasia kekayaan Bapak menjadi terus-menerus bertambah setiap harinya? Lalu Rockefeller menjawab, aku menerima 3 warisan dari ibuku. Yang pertama, warisan ini adalah mengajarkan aku untuk membayar perpuluhan. Perpuluhan ini adalah bukti kita kepada Tuhan bahwa segala uang yang kumiliki sebenarnya adalah milik Tuhan. Kepada orang yang memakai uangnya untuk kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan uang kepada orang tersebut. Ini katanya. Nah, mari kita baca Maleakhi 3 ayat 10.
bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Rockefeller mendapat berkat yang luar biasa banyak. Sampai dia tidak bisa menghitung perpuluhannya, saudara. Nah, maka dia memperkerjakan 40 pegawai hanya untuk menghitung perpuluhannya saja. Warisan yang kedua yang Rockefeller terima dari ibunya adalah pergi ke gereja di hari Tuhan dan duduk di kursi yang paling depan. Untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan fokus. Dia berkata, ibuku selalu pergi ke gereja 40 menit sebelum gereja dimulai dan selalu beribadah di kursi paling depan. Lalu yang ketiga, saudara, warisan yang dia dapat dari ibunya adalah taat pada firman yang diajarkan di gereja dan jangan menyakiti hati pendeta. Nah, dia berkata, aku hidup dengan pengajaran-pengajaran yang ibuku ajarkan dan hasilnya menerima berkat yang tidak bisa dipikirkan. Ketika Rockefeller memulai usahanya, dia mulai berusaha di bidang minyak. Lalu dia menumpuk minyak olahan dengan sangat banyak sekali. Nah, suatu hari, saudara, ada badai petir terjadi dan badai tersebut melanda area tempat di mana Rockefeller menaruh tumpukan-tumpukan stok tangki minyak olahan miliknya. Nah, di daerah tersebut, ini adalah daerah perusahaan-perusahaan minyak yang lainnya juga berada di lokasi tersebut. Jadi bukan hanya perusahaan Rockefeller saja. Nah, jadi ada begitu banyak tangki-tangki minyak ini yang tersapu badai sehingga terhanyut ke laut. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang lain berusaha menyelamatkan tangki-tangki mereka yang terhanyut di laut. Lalu seorang memberi kabar kepada Rockefeller, Pak, segera cek dan selamatkan tangki-tangki yang terhanyut di laut. Itu sama dengan uang dan semua uang tersebut sedang terhanyut. Nah, lalu yang mengejutkan, saudara, Rockefeller menjawab seperti ini. Hei, bukankah hari ini adalah hari Tuhan? Prioritasku adalah beribadah kepada Tuhanku. Segala sesuatu ada dalam penguasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan ingin menyapu itu semua melalui badai, maka tidak peduli seberapa hebat aku ingin menyelamatkan itu, tapi itu semua akan terhanyut hilang. Tapi jika Tuhan berencana untuk melindunginya, bahkan jika aku tidak pergi ke laut untuk menyelamatkannya, Tuhan sendiri yang akan melindunginya. Dan Rockefeller hanya pergi ke gereja dan di gereja Rockefeller berdoa, Tuhan, tolong jaga tangki-tangki minyak ini. Karena itu semua bukanlah kekayaanku, itu semua adalah kekayaanmu. Nah, setelah itu orang-orang sangat kaget bahwa tangki-tangki minyak milik Rockefeller semuanya tetap berada di tempat yang sama. Sedangkan tangki-tangki milik perusahaan-perusahaan yang lain banyak sekali yang tersapu ke laut dan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kita. Nah, waktu kita menjaga hari Tuhan dengan benar, Tuhan janji akan memelihara kita semua dan memberkati kita dengan pusaka Yakub. Nah, saudara, berkat pusaka Yakub ini bukan hanya mengenai uang atau materi saja. Tapi ini juga adalah berkat yang diakui oleh Tuhan. Jadi artinya Yakub diakui menjadi milik Tuhan. Ya, mari kita baca ini di Ulangan 32 ayat 9 dan di Mazmur 78 ayat 71. Mari kita baca Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Mazmur 78 ayat 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub, umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi ini adalah berkat yang luar biasa. Pribadi, keluarga, pekerjaan kita, usaha, sekolah kita, semuanya diakui oleh Tuhan. Ya, artinya sama dengan milik Tuhan. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang sangat besar di dunia ini. Tapi tidak peduli seberapa hebat perusahaan-perusahaan tersebut. Jika Tuhan tidak mengakuinya,
maka akhirnya tidak akan baik. Tapi bahkan jika pekerjaan atau usaha kita sangat kecil, jika Tuhan mengakui usaha tersebut, itu adalah perusahaanku. Nah, maka Tuhan yang lebih besar dari apapun memiliki perusahaan kita tersebut. Maka di mata Tuhan itu lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang sangat besar sekalipun yang tidak diakui oleh Tuhan. Nah, jika kita sungguh-sungguh menjaga hari Tuhan dengan benar, maka diri kita, keluarga kita, usaha kita menjadi milik Tuhan. Sebagai kesimpulan, siapakah orang yang menjaga hari Tuhan dengan benar di mata Tuhan? Jadi dikatakan di Yesaya 58 ayat 13. Hari kudus Tuhan, hari yang mulia atau hormat. Ya, apabila engkau menghormatinya. Nah, saudara, kata menghormati di sini ditulis 2 kali dalam terjemahan asli. Kata hormat adalah kabat yang artinya berat, bobot. Ya, mari kita menganggap hari Tuhan sebagai hari yang serius, hal yang serius yang tidak boleh kita anggap enteng dan remehkan. Ya, jangan anggap enteng karena hari Tuhan adalah hari kita bertemu dengan Tuhan. Dan Yesaya 58 ayat 13 mencatat ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan di hari Tuhan. Yang pertama, tidak menjalankan segala acaramu. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak melakukan jalan-jalan kita. Ya, contoh, bertemu dengan teman-teman, pergi bersenang-senang. Bahkan hal apapun yang menurut kita benar, menurut pandangan kita baik, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kedua, saudara, tidak mengurus urusanmu. Ya, kata urusan adalah hepets bahasa Ibraninya yang artinya kepuasan, kenikmatan. Lalu yang ketiga, tidak berkata omong kosong. Ya, omong kosong, dabar bahasa Ibraninya yang maksudnya adalah tidak berbicara perkataan manusia, tapi hanya perkataan Tuhan. Nah, maka seharusnya saudara kita semua di hari Tuhan ini tidak berbicara banyak. Karena firman Tuhan berkata jangan bicara perkataan-perkataan atau omongan-omongan dari diri sendiri. Artinya jika kita ingin berbicara kita harus menahan, tutup mulut kita. Maka kita harus tahan perkataan-perkataan kita saudara. Nah, maka kita akan diakui oleh Tuhan sebagai orang-orang yang menjaga hari Tuhan dengan benar dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tanpa disadari kita kelihatannya menjaga hari Tuhan dan beribadah kelihatannya. Tapi kita mengeluarkan banyak sekali perkataan yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, maka di hari Tuhan mari kita semua tidak melakukan hal-hal kita. Tidak mencari kesenangan-kesenangan atau kenikmatan di luar Tuhan. Dan kita menutup mulut kita. Dan sungguh-sungguh fokus untuk bertemu dengan Tuhan. Merindukan Tuhan, mendedikasikan waktu hari Tuhan ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita atau bukan untuk orang lain. Sehingga berkat yang luar biasa ini bisa kita terima dari Tuhan. Amin.